Seorang pemuda gembel bernama Jaka hidup dari memungut barang bekas. Suatu hari ia masuk ke halaman sebuah perusahaan besar untuk mencari kardus bekas. Namun justru dihina oleh seorang CEO wanita yang arogan. Dengan nada merendahkan, sang CEO berkata, "Hei gembel, kalau dalam 10 menit kau bisa lulus tes karyawanku, kau boleh kerja di sini bahkan jadi asisten pribadiku." Merasa harga dirinya diinjak, Jaka menerima tantangan itu. Di balik penampilannya yang lusuh, Jaka menyimpan kecerdasan, ketekunan, dan logika tajam. Hujan turun pelan, seperti menertawakan kota yang sibuk. Di pinggir jalan, Jaka menunduk, memungut kardus-kardus basah dan botol plastik dari tong sampah. Jaket tipisnya robek di siku, sepatu bekasnya menahan air yang merembes dingin ke ujung jari. Baginya, kardus bukan sampah, itu adalah makan malam. Gedung kaca menjulang di depannya, berkilau seperti dunia lain. Logo perusahaan besar terpampang megah di atas pintu. Sementara pegawai berjas rapi berlalu lalang tanpa menoleh. Jaka mendekat ke sisi gedung, berharap menemukan tumpukan kardus kosong. "Hei, jangan dekat-dekat sini," seru seorang satpam, wajahnya mengeras. "Maaf, Pak, saya cuma ambil kardus," jawab Jaka pelan. Satpam hendak mengusir lebih keras, namun suara langkah hak tinggi menghentikan semuanya. Seorang wanita turun dari mobil hitam, rambutnya rapi, jasnya mahal, aroma parfumnya menusuk. Semua pegawai langsung menunduk. Mereka menyebutnya Bu Raina, CEO termuda perusahaan itu, terkenal cerdas dan terkenal sombong. Pandangan matanya jatuh pada Jaka. Alisnya terangkat. Senyumnya tipis, bukan ramah, tapi meremehkan. "Siapa ini?" tanyanya datar. "Game maksud saya, pemulung, Bu," jawab satpam gugup. Raina mendekat, menatap Jaka dari kepala sampai kaki, seolah menilai barang rusak di gudang. "Kau pikir halaman perusahaan ini tempat pembuangan sampah?" katanya. Jaka menunduk. "Saya tidak mengganggu, Bu, hanya butuh kardus." "Tentu saja," potong Raina, suaranya dingin. Semua orang yang gagal bilangnya begitu. Beberapa karyawan berbisik, sebagian tertawa kecil. Jaka mengepalkan tangan, namun menahan diri. Harga diri terasa diremas. Raina menghela napas dramatis. "Begini saja, aku muak melihat orang malas menyalahkan nasib." Matanya menatap tajam. "Hei, gembel, kalau kau benar-benar punya otak, buktikan." Semua langsung diam. "Aku punya tes karyawan hari ini," lanjutnya. "Kalau dalam 10 menit kau bisa lulus, kau boleh kerja di sini. Bahkan," ia tersenyum sinis, "kau bisa jadi asisten pribadiku." Satpam melongo. Karyawan saling pandang antara geli dan penasaran. "Bagaimana? Tantang Raina, atau kau hanya berani menggali tong sampah?" Jaka mengangkat kepala. Dadanya berdegup. Tawaran itu terdengar seperti ejekan, tapi juga seperti pintu kecil menuju hidup baru. "Kalau saya lulus, Ibu janji?" tanyanya pelan namun tegas. Raina tersenyum tipis. "Aku selalu menepati janji, tapi bersiaplah malu." Hujan berhenti. Udara terasa berat. Jaka menatap kardus di tangannya lalu menaruhnya di sudut dinding. "Baik," katanya, "saya terima." Di balik tatapan lusuhnya, ada sesuatu yang tidak dilihat siapapun, ketabahan. Raina berbalik, melangkah masuk ke gedung. "Bawa dia ke ruang tes," perintahnya. "Mari kita lihat seberapa jauh seorang gembel bisa berjalan." Pintu kaca tertutup, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jaka melangkah bukan ke tumpukan sampah, melainkan ke dalam gedung yang akan menguji bukan hanya kepintarannya, tetapi juga harga dirinya. Ruang tes itu dingin bukan hanya karena AC, tapi karena tatapan orang-orang di dalamnya. Puluhan kursi berjajar, komputer menyala, jam digital di dinding berdetak pelan. Setiap detik seolah mengejek. Ketika Jaka masuk, bisik-bisik langsung menyebar. "Serius, pemulung ikut tes? Ini lelucon dari Bu Raina? Ya, kasihan, nanti jadi bahan tertawaan." Jaka menelan ludah, tangannya basah. Ia duduk di kursi paling belakang, mencoba mengecilkan diri. Namun rasa malu menempel seperti bayangan. Seorang supervisor datang, membawa tablet. Wajahnya datar, tapi nadanya merendah. "Dengar baik-baik, tes ini biasanya untuk pelamar yang sudah diseleksi. Kalau kau tidak bisa, jangan mengeluh." Jaka mengangguk. "Saya coba, Pak." Supervisor mendengus pelan setengah tidak percaya. Pintu terbuka. Raina masuk. Suasana langsung sunyi. Dengan langkah yakin, ia berdiri di depan ruangan, menatap semua orang kemudian menatap Jaka paling lama. "Baik, ini tes kecepatan, logika,
dan keputusan, katanya. Normalnya, orang punya 45 menit. Beberapa peserta tersenyum lega, angka itu masih wajar. Raina melipat tangan. Tapi untuk dia, matanya menajam. Cukup 10 menit. Bisik-bisik berubah jadi kehebohan kecil. Tidak adil. Mana mungkin, dia pasti jatuh mental. Raina tersenyum, puas melihat reaksi mereka. Kalau hidup saja tidak adil, kenapa tes harus adil? Katanya santai. Tekan tombol start saat aku bilang. Jaka menatap layar. Soal pertama sudah siap. Kasus bisnis, angka penjualan, perhitungan margin, dan jebakan logika. Di bawahnya, baru waktu menghitung mundur menunggu perintah. Raina mendekat ke mejanya, menunduk sedikit. Kau masih bisa mundur, bisiknya. Tidak ada yang memaksa gembel bermain di dunia profesional. Jaka menarik napas. Hujan, kardus, rasa lapar semua melintas di kepalanya. Ia menatap lurus ke layar. Saya tidak mundur, jawabnya pelan. Raina berdiri tegak. Baik, ucapnya. Mulai. Supervisor menekan tombol. Jam digital berganti. Pukul 10. Detik pertama jatuh. Jaka langsung bekerja. Matanya bergerak cepat, membaca tabel, mencari pola. Ia pernah membantu pedagang loak menghitung untung, tidak rumit, hanya butuh logika. Ingatan itu muncul, menjadi kompas. Namun suara di belakang menusuk. Hei, jangan panik, gembel. Nanti kau tidur saja di situ, lebih cocok. Jaka hampir kehilangan fokus. Tangannya sempat berhenti. Raina memperhatikan senyumnya tipis, seolah mengharapkan kegagalan. Jam 8:42 menit. Jaka menggertakkan gigi. Ia memecah soal menjadi kecil-kecil, seperti memisahkan botol plastik dan besi tua. Perhitungannya mulai mengalir. Satu soal selesai. Lalu berikutnya, supervisor melirik terkejut melihat kecepatannya, walau tetap menyimpan ekspresi. Jam 6:10 menit. Soal etika kerja, tentang kejujuran, keputusan di tengah tekanan. Jaka teringat pria yang pernah menipunya saat menjual barang bekas. Dan bagaimana rasa sakitnya menelan kebohongan. Ia memilih jawabannya dengan mantap. Di depan, Raina mengetuk meja pelan. Waktu berjalan, ingat, dunia nyata tidak menunggu orang lambat. Jam 3:55 menit. Keringat menetes. Soal terakhir, simulasi krisis perusahaan. Jika salah ambil langkah, seluruh skor bisa jatuh. Di luar, hujan mulai turun lagi, mengetuk kaca jendela seperti detak jantung. Jaka menatap layar diam. Ia membaca ulang, sekali, dua kali. Ketika para peserta lain mulai menggeleng, yakin dia akan gagal. Jaka tiba-tiba mengetik cepat. Jam 1:12 menit. Klik, jawaban terkirim. Layar berkedip. Selesai, katanya pelan. Ruangan hening. Tak ada yang menduga ia bisa sampai sejauh itu, apalagi sebelum waktu habis. Raina menaikkan alis, sedikit terkejut, lalu kembali tersenyum. Belum tentu benar, katanya. Tunggu hasilnya. Jam terus berdetak. Jam 0:34 menit. Supervisor menekan evaluasi otomatis. Grafik naik, angka bergerak dan perlahan berhenti. Mata supervisor membesar. Raina memperhatikan layar tablet di tangannya. Senyumnya memudar sepersekian detik. Hanya sepersekian, tapi cukup membuat beberapa manajer saling pandang. Jaka menunduk, menunggu. Di dadanya, degup jantung seperti genderang perang. Raina menutup tablet. Baik, katanya pelan, menahan sesuatu. Kita umumkan di ruang rapat, dan semua orang sadar sesuatu yang tidak mereka harapkan sedang terjadi. Ruang rapat lantai 6 terasa seperti dunia lain. Meja panjang dari kayu mahal, layar besar di dinding, dan aroma kopi yang tidak pernah disentuh orang seperti Jaka. Ia duduk di ujung meja, kikuk, sementara beberapa manajer dan supervisor menempati kursi lain. Raina berdiri di depan layar, tablet di tangannya tenang, dingin, mengendalikan ruangan. Baik, katanya, ini hasil tes. Layar menampilkan grafik skor peserta, satu demi satu nama muncul. Beberapa pelamar tersenyum lega, sebagian terpuruk. Lalu sebuah nama sederhana muncul di puncak grafik. Jaka 89%. Ruang rapat menjadi sunyi. Manajer HR memajukan tubuhnya, ini, di atas rata-rata internal. Gumamnya pelan. Supervisor yang tadi meremehkan menatap Jaka, seolah baru melihatnya untuk pertama kali. Seorang karyawan berbisik, nyaris tak percaya. Dia mengalahkan kita. Raina menatap layar tanpa ekspresi. Hanya jemarinya mengetuk tablet pelan, teratur. Senyum sinisnya hilang, diganti ketenangan yang sulit dibaca. Jaka menunduk. Ia tidak bersorak, tidak bangga berlebihan, hanya menghela napas panjang.
seperti orang yang akhirnya diizinkan berdiri tegak. Raina berdehem. Skor tinggi bukan berarti siap bekerja, katanya datar. Tes komputer menilai angka tapi dunia nyata menilai keputusan. Ia berjalan mengitari meja, tumit sepatunya memantul di lantai seperti bunyi palu. Karena itu, aku tambahkan satu tahap tes wawancara kasus. Di sini kita lihat, apakah keajaiban tadi hanya kebetulan. Beberapa orang saling berpandangan. Tes tambahan, tidak ada dalam prosedur normal. Manajer HR membuka mulut hendak protes, tapi tatapan Raina membuatnya diam. Raina berhenti tepat di belakang Jaka. Bayangkan, katanya, suaranya tenang namun menggigit. Perusahaan kita rugi besar karena kesalahan divisi pengadaan. Banyak orang tidak bersalah bisa dipecat. Kau asisten CEO diminta menyarankan keputusan. Ia mencondongkan tubuh sedikit. Pilihan A, potong gaji karyawan bawah demi menyelamatkan laba. Pilihan B, pecat sebagian pekerja kontrak. Pilihan C, kurangi fasilitas eksekutif dan bonus direksi. Ruangan menegang. Raina tersenyum samar. Jawab cepat dan jelaskan alasanmu. Mata semua tertuju pada Jaka. Ini bukan soal angka, ini soal keberanian. Jaka menelan ludah. Di kepalanya, wajah-wajah yang pernah ia lihat di jalan melintas. Bapak-bapak yang kehilangan pekerjaan. Ibu-ibu yang menghitung uang receh. Anak-anak yang menunggu makan malam. Ia mengangkat kepala. Pilihan C, katanya. Raina mengangkat alis. Kenapa? Karena kesalahan ada di manajemen atas, jawab Jaka perlahan. Kalau yang salah di atas, kenapa yang bawah harus menanggung? Karyawan bawah kerja keras untuk hidup, bukan untuk menutup keserakahan. Hening. Beberapa manajer gelisah. Kalimat itu terlalu jujur, namun Jaka belum selesai. Kalau pemimpin mau dihormati, lanjutnya, ia harus berani ikut menanggung kerugian. Itu baru adil. Kalau tidak, perusahaan hanya kuat sementara, tapi kehilangan kepercayaan. Raina menatapnya lama. Di matanya ada sesuatu, bukan kemarahan, tetapi kalkulasi. Jawaban itu memukul tepat di inti. Logis, berani, dan sulit dibantah. Justru karena terlalu benar, manajer keuangan berdeham. Secara teori, ada benarnya. Memotong fasilitas direksi bisa memberi sinyal positif ke karyawan dan publik. Supervisor mengangguk pelan. Raina memutar langkah, kembali ke depan ruangan. Senyumnya muncul kembali, tapi kali ini berbeda, bukan meremehkan, melainkan tertantang. Baik, katanya, jawaban menarik, tapi aku belum yakin. Ia menekan tombol di tablet, layar berganti grafik baru, file baru, data baru. Kita lanjut dengan simulasi negosiasi, ujarnya. Kau akan berbicara melawan aku. Jika kau goyah sedikit saja, anggap semua hasilmu tadi tidak berarti. Ruangan berisik sejenak. Simulasi melawan CEO langsung. Jaka menarik napas panjang. Di wajahnya, ada gugup namun juga nyala kecil yang perlahan tumbuh. Keinginan untuk tidak lagi diinjak. Dan di mata Raina, untuk pertama kalinya, muncul rasa ingin tahu. Pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Simulasi dimulai. Layar menampilkan skenario, vendor penting menaikkan harga bahan baku. Jika perusahaan menolak, produksi berhenti. Jika menerima, biaya membengkak. Raina duduk berhadapan dengan Jaka, hanya dipisahkan meja rapat. Tatapannya tajam, bukan lagi sekadar sombong, tetapi profesional, dingin, penuh strategi. Anggap aku vendor, katanya. Perusahaanmu butuh barangku. Kalau tidak mau bayar lebih, aku putus kontrak. Ia menyandarkan punggung, menyilangkan tangan. Negosiasikan. Semua mata beralih ke Jaka. Ia menelan ludah. Baik, Bu. Raina langsung memotong. Di meja negosiasi, jangan bubu, kita setara, bicaralah seperti profesional, kalau memang bisa. Sekeliling ruangan terdengar helaan napas kecil. Ini lebih dari sekadar tes, ini permainan psikologis. Jaka menarik napas. Baik, kita mulai. Ia menatap Raina, tidak menantang, hanya stabil. Kalau Anda memutus kontrak, katanya pelan, Anda kehilangan pembeli terbesar. Raina tersenyum tipis. Dan kalau aku tidak memutus, aku rugi. Tidak juga, jawab Jaka, justru sekarang saatnya kerja sama. Kita bagi risiko. Raina mengetuk meja. Contohkan, naikkan harga sedikit. Lanjut Jaka, tapi sebagai gantinya, beri kami prioritas pesanan, jaminan kualitas, dan kontrak jangka panjang. Anda tetap untung, kami tetap jalan. Raina menggeleng, berpura-pura bosan. Jawaban buku teks. Semua orang bilang begitu. Ia mencondongkan tubuh. Bagaimana kalau aku bilang tidak?
Bagaimana kalau aku tekan perusahaanmu sampai menyerah? Suasana mengeras. Beberapa peserta lain terlihat yakin Jaka akan buntu. Namun yang dilakukan Jaka bukan membantah. Ia diam, bukan karena takut, melainkan berpikir. 1 detik, 2 detik, Raina menunggu mungkin berharap ia panik dan bicara sembarangan. Namun Jaka tetap tenang. Akhirnya ia membuka mulut. Kalau Anda menekan kami sampai hancur, Anda akan kehilangan partner yang selama ini stabil. Dan Anda harus mulai dari nol cari pembeli baru, bangun kepercayaan baru. Itu bukan strategi, itu ego. Kalimatnya tenang, bukan menyerang tetapi tepat. Raina menatapnya lama. Jadi, tanyanya datar. Jadi, jawab Jaka. Kita buat kesepakatan yang bikin dua sisi sama-sama hidup. Bukan menang kalah tapi menang-menang. Karena bisnis yang bertahan bukan yang paling kaya, melainkan yang paling bisa saling percaya. Hening. Manajer keuangan mengangguk pelan. Supervisor mencatat sesuatu. Raina menyilangkan tangan lagi, kali ini lebih serius. Bagus, katanya perlahan. Tapi negosiasi bukan cuma bicara cantik. Kadang orang akan menghina, meremehkan, mencoba menjatuhkan mental. Ia menatap langsung ke mata Jaka. Seperti ini, kau tidak paham apa-apa. Orang sepertimu tidak layak duduk di meja ini. Kalimat itu menghantam keras, sengaja dibuat menusuk. Beberapa orang spontan menahan napas. Jaka memejamkan mata sejenak. Kalimat itu terasa akrab, sudah berkali-kali ia dengar dari hidup. Ketika ia membuka mata kembali, suaranya tenang. Mungkin benar saya tidak punya jas mahal, katanya. Tapi saya mengerti satu hal. Orang yang meremehkan biasanya sedang menutupi ketakutan. Kalau Anda yakin, Anda tidak perlu menghina. Ruangan membeku. Raina tidak menyangka kalimat itu muncul bukan kasar, tapi jujur dan telak. Jaka melanjutkan, tugas saya di sini bukan membuktikan saya hebat. Tugas saya memastikan perusahaan tidak rugi, karyawan tidak kehilangan pekerjaan, dan kerja sama tetap jalan. Ia menahan napas sebentar. Kalau saya harus diam supaya orang lain tenang, saya diam. Kalau saya harus bicara, saya bicara. Kata-kata itu menggema lebih keras daripada teriakan. Beberapa orang menunduk bukan karena malu, tapi karena menghormati. Raina mengetuk meja sekali. Bukan marah, lebih seperti mengakui sesuatu, walau enggan. Simulasi selesai, katanya. Ia berdiri, lalu menatap Jaka. Menarik, kau tahu kapan bicara, dan kapan diam. Itu hal yang jarang, namun di balik kata-katanya, ada kilatan lain. Rasa tidak rela sekaligus rasa penasaran. Seolah ia berkata dalam hati, anak ini, bukan kebetulan. Jaka tidak tersenyum. Ia hanya menunduk sopan, namun di dadanya ada nyala kecil, rasa hormat pada dirinya sendiri, yang selama ini sering ia kubur. Tes hari itu belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, ruangan itu berhenti melihatnya sebagai gembel, dan mulai melihatnya sebagai lawan yang setara. Dan di ujung meja, Raina menggenggam tablet lebih erat. Ia sadar, permainan yang ia mulai sekarang tidak lagi sepenuhnya dalam kendalinya. Tes resmi hampir selesai, tapi Raina belum puas. Ia berdiri di depan ruangan, menatap jam dinding. Baik, katanya dingin. 1 tahap terakhir. Ini bukan tes komputer, bukan simulasi. Ini situasi nyata. Supervisor menelan ludah. Bu, prosedur. Diam, potong Raina singkat. Aku bertanggung jawab. Ia menunjuk ke layar besar. Data keuangan perusahaan muncul, grafik turun. Angka merah, catatan pengeluaran yang membengkak. Divisi logistik kita kacau. Ada rute pengiriman yang selalu telat. Biaya bahan bakar membengkak. Dan komplain pelanggan naik. Dewan direksi menuntut solusi dalam 10 menit. Tatapannya jatuh ke Jaka. Kau si gembel jenius, tunjukkan apa yang bisa kau lakukan. Kalau kau hanya hoki, semua akan terlihat sekarang. Ruangan terasa mengecil. Jaka diberi spidol dan papan tulis. Di depannya, puluhan mata, sebagian menunggu ia jatuh. Sebagian lain diam-diam berharap ia berhasil. Jam digital kembali menyala. Pukul 10. Jaka menatap data yang berderet rumit. Jujur, ia hampir panik. Bagaimana caranya? Ia bukan sarjana. Ia bahkan jarang memegang komputer. Namun ia ingat sesuatu, bapak tua di pasar loak yang selalu berkata, kalau bingung, lihat yang paling sederhana dulu. Jam 9:14. Jaka mulai menggambar peta rute. Ia memotong jalur, mengganti urutan pengiriman, menyatukan rute yang berdekatan. Kenapa kau satukan titik ini? Tanya seorang manajer skeptis. Karena truk lewat sini kosong, jawab Jaka, daripada pulang tanpa muatan. Sekalian ambil barang dari gudang samping. Hemat 1 perjalanan.
Beberapa kepala mengangguk pelan. Jam 7:36. Jaka menunjuk angka bahan bakar. Supir sering nunggu lama di gudang karena jadwal kacau. Mesin tetap nyala, bensin terbuang. Solusinya sederhana, atur jadwal permuatan bukan per supir. Raina menyilangkan tangan, memperhatikan lebih serius. Jam 5:02. Jaka menggambar tabel kecil. Dan ini laporan komplain. Banyak karena telat 1 hari. Kalau kita beri informasi jujur sejak awal, ubah estimasi pengiriman, pelanggan tidak merasa ditipu. Mereka marah karena tidak diberitahu, bukan karena menunggu. Kalimat itu meluncur begitu saja, lahir dari pengalamannya menunggu janji orang yang tak pernah datang. Supervisor berbisik pada manajer HR, ini bukan kebetulan. Jam 3:11. Jaka berhenti sebentar. Ia memeriksa semuanya, memastikan tak ada celah. Keringat menetes. Raina akhirnya bicara. Semua itu terdengar bagus di papan tulis. Tapi berapa penghematannya? Tanpa angka, itu hanya khayalan. Jaka menunduk lalu tersenyum tipis. Ia mulai menghitung sederhana, mengurangi 1 rute kosong per hari, memotong waktu tunggu supir, menurunkan keluhan yang memicu denda. Angka demi angka disusun. Jam 1:24. Hasilnya muncul di papan. Penghematan bulanan cukup besar untuk membuat beberapa manajer saling pandang. Raina menatap angka itu lama. Berarti, kata Jaka pelan, bukan pegawai bawah yang salah. Sistemnya yang salah. Kalau diubah, semua orang bekerja lebih ringan. Hening. Jam terus berjalan. Jam 0:46. Seorang karyawan yang tadi mengejek menatap papan dengan wajah berubah. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat Jaka sebagai solusi bukan bahan tertawaan. Jam 0:19. Raina berjalan pelan mendekat. Tumit sepatunya terdengar jelas. Jawabanmu sederhana, katanya. Jaka menelan ludah. Saya hanya pakai logika, Bu, dan pengalaman, potong Raina. Ia menatap papan tulis lalu menatap Jaka. Orang yang pernah hidup kekurangan, biasanya tahu cara tidak membuang-buang. Detik terakhir menghilang. Pukul 0, jam berhenti. Supervisor menekan tombol simpan. Presentasi berakhir. Ruang rapat hening bukan karena ketakutan, tetapi karena kebingungan. Apakah ini benar-benar terjadi? Raina kembali ke depan meja. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Baik, katanya akhirnya. Aku sudah melihat cukup. Semua menunggu kalimat berikutnya. Jaka berdiri kaku, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang akan datang. Hanya tahu bahwa ia sudah memberi semua yang ia punya. Raina menutup tablet. Keputusan. Nanti, ujarnya pelan. Aku harus menilai satu hal terakhir. Senyum tipis kembali muncul bukan mengejek, tapi tetap berbahaya. Integritas. Jaka mengerutkan kening. Apalagi sekarang. Raina menatapnya tajam. Kadang orang pintar akan diuji bukan dengan soal, tapi dengan kesempatan curang. Dan semua orang sadar, tantangan terakhir belum selesai. Ruang rapat kembali sepi. Bahkan suara AC terdengar jelas. Raina berdiri di depan layar, menautkan jari-jari tangannya. Integritas, ulangnya pelan, hal yang paling mahal dan paling mudah hilang. Ia menatap Jaka. Bayangkan ini, seorang vendor datang padamu diam-diam. Ia menawarkan uang, hadiah, atau fasilitas. Sebagai balasan, kau meloloskan kontrak yang sebenarnya merugikan perusahaan. Raina mencondongkan tubuh. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang akan mengecek. Dan kalau ketahuan, semua akan kubereskan. Kau tetap aman. Beberapa orang saling memandang. Skenario itu terdengar terlalu nyata. Pertanyaannya sederhana, kata Raina. Apa yang kau lakukan? Jaka terdiam. Bukan karena bingung tetapi karena ia tahu betapa beratnya pertanyaan itu. Di jalanan, ia pernah melihat banyak orang baik menjadi buruk. Hanya karena kesempatan. Raina menekan lebih jauh. Kalau kau jujur, kau mungkin tetap miskin. Kalau kau menerima, hidupmu berubah cepat, mudah, indah. Ia menatap lurus ke mata Jaka. Jawab, sunyi. Jaka menarik napas. Lalu perlahan berkata, saya menolak. Raina mengangkat alis. Begitu saja? Tidak. Jawab Jaka, saya laporkan. Bukan untuk jadi pahlawan, tapi karena kalau saya diam, saya ikut bersalah. Kalimat itu membuat beberapa orang menoleh. Tapi kau butuh uang, desak Raina, keluargamu, masa depanmu. Semua bisa selesai hanya dengan satu tanda tangan. Jaka menunduk sejenak menatap telapak tangannya yang kapalan. Justru karena saya miskin, katanya. Saya tahu rasanya kehilangan karena orang lain curang.
Saya tidak mau jadi orang itu. Hening panjang jatuh. Raina berjalan pelan ke arah jendela seolah memikirkan sesuatu yang jauh. Jawaban indah, katanya datar. Tapi dunia nyata tidak selalu memberi hadiah pada orang jujur. Jaka mengangguk. Saya tahu, tapi kalau saya bohong, saya tidak bisa menatap diri sendiri. Kalimat itu sederhana tapi menghantam lebih keras dari pidato panjang. Supervisor memegang kepalanya, setengah kagum. Manajer HR berbisik, anak ini berbeda. Raina kembali ke meja. Ia menekan layar dan hasil tes Jaka muncul. Logika, tinggi. Analisis, tinggi. Keputusan, matang. Integritas. Titik-titik itu membuat semua orang menahan napas. Akhirnya angka muncul. 98%. Ruang rapat pecah bukan tepuk tangan, tapi desahan kaget. Bagaimana bisa setinggi itu? Tanya salah satu karyawan. Raina menyandarkan tubuh. Karena sejak awal, semua ujiannya saling terhubung, katanya. Jawabannya konsisten. Tidak ada bagian yang dibuat-buat. Ia menatap Jaka lama. Aku menyusun tes ini untuk menjatuhkan orang-orang yang hanya pintar bicara. Tapi kau tidak jatuh. Ada nada yang berbeda di suaranya bukan lagi meremehkan. Namun sebelum siapapun bisa bernapas lega, Raina menambahkan. Tapi ada satu hal terakhir. Ruangan sontak hening lagi. Kalau aku, sebagai CEO, lanjutnya, meminta kau menutupi satu kesalahan kecil perusahaan, demi menyelamatkan nama baik, menyelamatkan pekerjaan ribuan orang, apa kau tetap menolak? Pertanyaan yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Jaka menatapnya bingung sekaligus memahami. Ini bukan lagi tes teori, ini pertanyaan yang menyentuh jiwa pemimpin. Ia berpikir lama, kali ini tidak ada jawaban cepat. Akhirnya ia berkata pelan, kalau kesalahannya kecil, tapi jujur untuk diperbaiki, saya bantu perbaiki. Tapi kalau kesalahan itu menyakiti orang dan kita menutupinya, itu bukan menyelamatkan, itu menunda kehancuran. Raina menatapnya tanpa kedip. Jadi kau akan menentang CEO-mu? Kalau memang itu yang benar, jawab Jaka tenang. Saya akan bicara empat mata dulu. Bukan di depan orang. Ruangan benar-benar terdiam. Raina meletakkan tabletnya. Untuk pertama kalinya sejak Jaka datang. Tatapannya tidak dingin, ada sesuatu yang lebih lembut, lebih manusiawi. Kau tahu, katanya pelan, orang-orang di ruangan ini menunggumu salah bicara, termasuk aku. Ia menghela napas. Tapi kau memilih jawaban yang paling sulit, dan itu yang membuatmu lulus. Supervisor spontan menepuk meja kecil kali ini, bukan untuk marah, tapi untuk menahan emosi. Beberapa orang tersenyum tipis. Jaka hanya menunduk, bukan sombong, ia hanya lega. Namun rasa lega itu belum berubah menjadi bahagia. Karena Raina belum mengucapkan kata-kata yang paling ditunggu. Ia menatap semua orang. Mulai hari ini, jantung Jaka berdegup kencang. Hasil ujian ini resmi diakui. Ia berhenti sebentar. Dan konsekuensinya akan kita bahas di bab berikutnya. Wajahnya kembali dingin, namun ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Kehilangan kendali, sekaligus hormat. Jaka perlahan menyadari, bukan hanya ia yang sedang diuji. Raina pun tanpa ia sadari sedang diuji oleh janjinya sendiri. Ruang ujian masih sunyi. Semua orang menatap layar hasil tes. Nama Jaka tetap kokoh di posisi teratas. Wanita itu CEO yang selama ini terbiasa menang. Terbiasa memerintah berdiri terpaku. Ia meremas kertas yang ada di tangannya. Gengsi dan harga dirinya seperti ditampar keras di depan semua karyawan. Salah satu manajer memberanikan diri berbisik pelan. Bu, sesuai prosedur perusahaan, peserta dengan nilai tertinggi berhak. Aku tahu, potongnya dingin. Tatapannya beralih pada Jaka. Pemuda lusuh itu berdiri pelan. Tidak ada senyum sombong di wajahnya, hanya keyakinan. Ibu bilang, kalau saya lulus, saya bisa bekerja di sini. Bahkan, jadi asisten pribadi ibu, kalau perlu. Kalimat itu menyayat udara. Beberapa karyawan menunduk, mereka tahu sang CEO terkenal tidak pernah suka kalah. Wanita itu menghela napas panjang. Lalu ia melangkah maju, menatap Jaka dari dekat. Baik, aku orang yang menepati kata-kata. Mulai hari ini, kamu diterima di perusahaan ini. Bisik-bisik langsung meledak di seluruh ruangan. Gila, gembel jadi karyawan. Asisten CEO? Mustahil. Kenapa dia? CEO melanjutkan, suaranya dingin namun jelas. Kau akan bekerja langsung di bawahku. Jangan berpikir ini keuntungan. Aku akan memastikan hanya orang yang benar-benar layak yang mampu bertahan. Tatapannya menusuk, bukan sekadar bos, tapi penguasa tempat itu. Namun Jaka menunduk hormat. Terima kasih, Bu.
Saya tidak minta dimudahkan. Saya hanya butuh kesempatan. Kata-kata sederhana itu justru membuat beberapa orang diam. Bukan menantang, bukan arogan, hanya tulus. CEO menoleh ke para karyawan. Tes sudah berakhir. Kembali bekerja. Dan ingat nilai kalian hari ini tercatat. Akan ada evaluasi. Orang-orang bubar dengan wajah campur aduk. Iri, malu, kagum, kesal. Saat ruangan hampir kosong, CEO berhenti di ambang pintu. Ikut aku. Mulai sekarang kau harus belajar ritme di sini. Di dunia ini, kesalahan kecil bisa menghancurkan karier. Jaka mengikuti langkahnya masih hati-hati. Lift terbuka, membawa mereka ke lantai tertinggi wilayah yang jarang dikunjungi orang. Kantor CEO terlihat megah, dingin, dan terasa seperti dunia lain. Wanita itu duduk, menatap tumpukan dokumen. Satu hal, jangan pernah berpikir hasil ujian tadi membuatmu spesial. Aku menerimamu bukan karena aku suka, tapi karena aku ingin tahu seberapa lama orang sepertimu bisa bertahan. Jaka tidak tersinggung. Ia hanya mengangguk. Kalau saya jatuh, biar karena kesalahan saya sendiri. Kalau saya berhasil, itu karena saya mencoba. Untuk pertama kalinya, pandangan CEO goyah hanya sedikit. Ada sesuatu pada pemuda lusuh itu. Bukan uang, bukan penampilan, tapi keteguhan yang tidak bisa dibeli. Namun ia cepat menepis perasaan itu. Besok, jam 6 pagi. Jangan terlambat. Kalau kau telat 1 menit saja kau keluar. Jaka tersenyum tipis. Baik, Bu. Saat ia melangkah keluar, CEO menatap jendela, menahan gelisah. Kenapa ia merasa, seolah tantangan yang ia buat sendiri, kini berbalik menjadi ujian untuknya. Di lorong, Jaka menutup mata sejenak. Ia sadar, yang menantinya bukan hanya pekerjaan tapi dunia penuh intrik, tatapan meremehkan, dan jebakan. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan mundur. Pagi berikutnya, matahari bahkan belum muncul ketika Jaka sudah berdiri di depan gedung megah itu. Baju lusuhnya kini sedikit lebih rapi dicuci seadanya, tapi bersih. Jam menunjukkan jam 5:45. Ia menunggu dengan sabar. 6 tepat pintu lift berbunyi. Sang CEO keluar dari dalam dengan langkah mantap. Ia berhenti sebentar melihat Jaka. Tidak telat, gumamnya. Bagus. Setidaknya kau tahu cara menghargai waktu. Hari itu berjalan cepat. Dokumen, jadwal rapat, email, laporan. Komplain Jaka ikut di belakang, memperhatikan semuanya. Sebagian karyawan masih memandangnya merendahkan. Ada yang sengaja menabraknya, ada yang menggerutu keras-keras. Asisten CEO kok gembel, memalukan perusahaan. Namun Jaka hanya bekerja diam, belajar, mencatat. Siang hari, sebuah rapat penting dimulai. Klien besar duduk di meja kaca panjang. CEO bersuara tegas, memaparkan strategi. Tiba-tiba layar proyektor menampilkan angka yang salah. Laporan keuangan tampak kacau, seolah perusahaan sedang rugi besar. Klien menegang. Ini tidak sesuai data yang kita terima sebelumnya, kata mereka curiga. CEO mengerutkan dahi. Ia tahu angkanya tidak mungkin seburuk itu. Semua orang panik kecuali satu orang. Jaka berdiri pelan. Maaf, Bu, angka ini sepertinya dimanipulasi. Ruangan terdiam. Apa maksudmu? Tanya CEO tajam. Jaka menunjuk tabel. File ini bukan versi terakhir. Ada formula yang sengaja dihapus. Jika dikembalikan, angkanya normal lagi. Ia cepat mengetik memulihkan file ke format aslinya. Sekejap, grafik berubah stabil. Klien mengangguk lega. CEO menatap layar lalu menatap Jaka. Bukan hanya kaget, ada rasa terkejut, bercampur hormat. Rapat berakhir sukses. Setelah semua orang keluar, CEO memanggilnya. Bagaimana kau bisa tahu? Jaka tersenyum kecil. Di tempat rongsok, kalau satu timbangan salah, semua pembayaran kacau. Saya belajar melihat hal-hal kecil. Wanita itu terdiam, namun tiba-tiba pintu terbuka. Manajer yang tadi berbisik kemarin masuk. Wajahnya pucat. Keamanan membawa seorang staf IT. Bu, kami sudah cek. Ternyata dialah yang mengubah file laporan. Staf itu gemetar. Saya pikir kalau rapat gagal, Anda akan menyalahkan orang baru itu. Dan dia dipecat. Ruangan hening. Pandangan CEO mengeras lalu berpindah ke Jaka. Untuk sesaat, egonya berperang. Ia bisa saja memanfaatkan kejadian ini untuk menjatuhkan Jaka. Atau menegakkan keadilan. Sekalipun itu berarti ia harus mengakui kesalahannya sendiri karena meremehkan. Akhirnya, ia berkata pelan tapi tegas. Kesalahanmu berat. Kita akan proses sesuai aturan. Dan tentang Jaka, ia berhenti, menatap pemuda itu.
Dia menyelamatkan rapat hari ini, dan dia layak berada di sini. Semua orang terdiam. Kalimat itu bukan sekadar pengakuan, itu adalah penghancur gengsi. CEO menatap Jaka lurus-lurus. Aku menghinamu, aku meragukanmu, tapi kau membuktikan dirimu lebih kuat dari yang kukira. Ia menghela napas. Mulai sekarang, bukan karena taruhan, tapi karena kemampuanmu sendiri kau resmi menjadi asistenku. Jaka menunduk, matanya berkaca. Terima kasih, Bu. Saya tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Wanita itu berbalik, berdiri menghadap jendela. Di balik pantulan kaca, ia melihat dirinya, dan seorang pemuda lusuh yang kini berdiri tegap. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tipis, bukan menghina, bukan merendahkan, tapi menghargai. Dalam hati, ia berbisik, mungkin orang besar tidak selalu datang dengan jas mahal. Dan di sanalah, kisah baru Jaka benar-benar dimulai, bukan lagi sebagai gembel yang dihina, melainkan sebagai seseorang yang menang karena keteguhan dan martabatnya.